Akhirnya resmi sudah ya flagship terbarunya Oppo ini, Oppo Find X5 Pro 5G yang punya kameranya, aduh guys, ini beneran cakep banget deh. Buat teman-teman yang udah ngikutin gua, kemarin itu kan gue sempat bikin video first impression lah handphone ini ya. Tapi ya waktu itu gue belum pegang lama, terus juga softwarenya belum final, serta barangnya juga barang global, belum yang lokal. Nah, kali ini udah resmi retail nih, udah latest update software juga, dan hasil kameranya ternyata makin bagus banget guys. Swear, beneran ini mah. Sini deh, gue ceritain lebih lanjut soal handphone ini. Hai semua, gue Wasa. Pertama kita ngomongin harganya dulu nih. Pas gue syuting sekarang ini dikasih tahu harganya tuh adalah 14.999 atau ya kita buletin aja 15 juta lah ya. Gue nggak tahu juga promonya ada apa-apaan aja. Semoga pada saat video ini tayang, yang mana pada saat tanggal si handphone ini launching juga tanggal 2 Juni ya, 2 Juni bener 2022 ya, nggak beda harganya sama yang sekarang gue syuting. Nah, cuma concern pertama gue adalah ini HP flagship barunya Oppo baik banget kenanya kalau dibandingin flagship brand lainnya yang udah dijual resmi di sini duluan. Gini maksudnya, Oppo Find X5 Pro harganya itu ternyata lebih murah ketimbang versi sebelumnya, Oppo Find X3 Pro. Udah prosesornya lebih baru, ada NPU-nya tersendiri buat kameranya. Jadi handphone ini ya ada 2 prosesor, dan yang paling penting adalah kelengkapannya. Kita tuh masih dapat kepala charger serta kabelnya. Kerennya lagi, teknologi chargernya juga lebih gede. Kalau yang dulu Oppo Find X3 Pro itu 65 watt, sekarang jadi 80 watt super VOOC. Kebayang nggak jadinya? Kalau di awal kayak gini, gue ngebahas soal harga dan kelengkapan, kita bandingin juga sama flagship lain yang beredar di sini, rata-rata kan nggak dapat kepala charger. Harganya juga bisa jadi sama kayak versi sebelumnya atau bahkan lebih mahal. Jadi paham ya, kenapa gue bilang Oppo Find X5 Pro 5G ini tuh baik. Nah terus soal spek jeroannya gue juga nggak akan bahas lebih lanjut lagi. Soalnya gue udah bahas di video sebelumnya. Kan kita juga dikasihnya ini Snapdragon 8 Gen 1 dengan RAM-nya itu 12 GB yang bisa diekspansi lagi 7 GB. Jadi totalnya tuh kita bisa dapat 19 GB. Storage-nya 256 GB, lega, skor Antutunya juga nyampe sejutaan, semua game pasti bisa dilibas. Intinya, gue akan langsung aja cerita apa-apa aja yang gue suka banget pas lagi make handphone ini. Pertama ya paling berasa tentu soal ukuran sama materialnya sih, yang sebenarnya tuh gue juga nggak bisa bilang kalau ini handphone compact, nggak bisa gitu loh, soalnya ukurannya juga 6,7 inci. Handphone ya tiap hari dipegang, jadi ya paling berasa di genggamannya ya kayak begini. Cuma karena pinggirannya lengkung, handphone ini tuh enak banget buat kita pegang satu tangan. Terus material belakangnya juga dari seramik, bikin beratnya itu semakin mantap. Cuma ya tetap aja gue pakein casing loh. Takut lah kalau misalnya handphone kayak gini jatuh guys. Case bawaannya juga menurut gue bagus sih. Frosted kayak gini unik, beda dari casing-casing bawaan smartphone lainnya. Terus lanjut yang kedua adalah soal layar sama speakernya. Dan gue senang nontonnya di layar Oppo Find X5 Pro 5G ini. Soalnya tuh ada fitur yang namanya Ultra Vision Engine yang bikin tampilan visualnya jadi makin cakep dari sisi warna dan juga sharpness-nya makin tajam. Cuma minusnya kalau mode ini dinyalain, baterai tuh jadi lebih cepat berkurang. Jadi saran gue sih dipakainya pas emang kalau lagi bener-bener pengen nonton aja. Terus speaker stereonya ini sebenarnya nggak tahu ya gimana gue bilangnya. Sebenarnya itu nggak detail-detail banget, cuma lantangnya menurut gue tuh bagus. Volume kita taruh maksimal juga nggak pecah suaranya. Dengar musik pas sambilan nyuci motor juga enak-enak aja, ditambah ini kan dia juga punya rating IP68. Jangankan kecipratan air gitu pas lagi nyuci, ini dibawa nyelam di dalam air pas kita lagi berenang juga bisa lah ya rating segini. Abis itu gue juga seneng nih sama motor vibrate-nya si Oppo Find X5 Pro 5G. Asli guys, getar-getarnya ini tuh enak. Ditambah ada settingannya juga, O-Haptic namanya, yang bisa kita atur sendiri mau kayak gimana tingkatan getarnya. Terus kalau dari sisi UI-nya gue suka sama fitur yang namanya icon pull down gesture kayak begini. Kepake banget di saat kita tuh cuma bisa pegang handphonenya pakai satu tangan, dan cara pakai juga fleksibel banget. Cuma gerakin dari sudut kanan atau sudut kiri aja ke tengah, tergantung tangan mana yang lagi kita pakai buat megang handphonenya.
Terus ada juga Smart Sidebar. Ini lumayan sering juga kepake sama gua, cuma ya paling seringnya banget kalkulator doang sih. Posisinya tuh bisa dipindah-pindah sesuai kebiasaan teman-teman pegang handphonenya, balik lagi ya di tangan kanan ataupun di tangan kiri. Terus lagi soal koneksi nih, semenjak pakai Oppo ini gue baru ngeh sih internet gue tuh lebih nggak ada loading-loadingnya tiap gue misalkan lagi ada di lantai 1 atau di lantai 2 rumah gue. Soalnya gue itu punya 2 router dan lantai 1 sama lantai 2 itu tuh beda routernya. Nah kalau lagi di lantai atas otomatis gue tuh ya nyangkutnya pasti di router atas dong. Nah pas gue turun ke bawah biasanya masih tetap suka nyangkut di router yang atas padahal guanya udah di bawah dan internetnya tuh jadi suka agak-agak lemot. Nah kalau di HP lain gue mesti ubah secara manual dan begitu juga sebaliknya kalau gue lagi ada di bawah. Nah pas gue pakai Oppo ini baru kerasa ternyata gue nggak ngelakuin hal kayak gitu lagi karena di sini tuh ada fitur yang namanya Dual Wi-Fi Acceleration dan ini tuh jadi Wi-Fi atas sama Wi-Fi bawah dua-duanya itu nyangkut barengan di handphone ini. Sumpah gue tuh beneran nggak ngeh sih di HP-HP Oppo yang lain yang sebelumnya gitu ada atau enggak. Yang jelas gue baru ngeh banget semenjak ngedalemin banget pakai si Oppo yang ini sebagai daily driver. Dah lanjut lagi sekarang ke soal baterainya yang 5000 mAh. Gue ngerasa SOT-nya tuh lumayan, bisa nyampe 7 jam lebih dan waktu ngecasnya yang ekspres kayak biasa ya. Cuma 40 menitan aja udah bisa full dari 2%. Bahkan ngecas 15 menit aja itu nyampe guys 50%. Terus yang gue temuin lagi, ini ternyata dicas pakai chargeran yang bukan VOOC ataupun yang bukan super VOOC, ini tuh masih support fast charging yang Type C to Type C. Dari 2% bisa full dengan makan waktu cuma 1 jam 40 menit. Nah kalau yang ini soalnya gue agak heran aja. Seingat gue dulu itu Oppo ya, kalau yang mendukung VOOC dan dicasnya nggak pakai VOOC itu ya nggak bisa. Soalnya kan protokolnya beda, masuk itu bukan fast charging. Nah ini sekarang ya tetap keluar gitu loh fast chargingnya walaupun bukan VOOC. Jadi ya menurut gue ini improve yang baik sih dari Oppo-nya. Oke, sekarang kita bahas ke jualan utamanya juga nih, yaitu kameranya. Buat besaran resolusinya masing-masing lensa itu segini. Hasil kolaborasinya sama Hasselblad ditambah NPU-nya tersendiri, Mari Silicon X ini bener-bener mujarab sih. SDR itu bagus banget, nggak peduli backlight semuanya dihajar. Mode portraitnya juga rapih dan foto malamnya juga tetap detail. Bisa bagus dan tajam kayak gini juga karena adanya OIS 5 aksis guys. Nggak cuma buat foto, buat videonya juga makin stabil di resolusi manapun. Dan yang paling nyenengin banget dari hasil kameranya Oppo Find X5 Pro 5G ini adalah hasil Instagram story-nya guys yang udah smooth banget ngalah-ngalahin brand lain. Nah ini teman-teman bisa langsung cek highlight di Instagram gua udah gue siapin dan silahkan dinilai sendiri sebagus apa Instagram story dari Oppo Find X5 Pro 5G ini. Lanjut buat hasil foto selfie-nya, kalau gue pribadi jujur gue secara defaultnya kurang demen aja sih. Soalnya kan beauty-nya tuh khas banget Oppo ya. Cuma kalau kaum hawa banyak yang demen, termasuk bini gue. Masalah selera aja sebenarnya. Cuma ya balik lagi, kalau hasil ditanya apakah bagus, ya bagus. Dan ini ada tambahan lagi sedikit, ada filter default bawaannya Oppo ini yang namanya itu Serenity. Dan gue demen banget sama tone warnanya guys. Cocok aja gitu kalau mata gue ngelihatnya di segala suasana jadi kelihatan lebih dramatis aja. Nih lihat sendiri perbandingannya sama yang original. Lanjut lagi kalau ditanya minusnya dari kameranya menurut gue pribadi ini ada dua sih. Yang pertama adalah ketiadaannya lensa telephoto optical zoom yang jauh. Mungkin 5 kali atau 10 kali optical zoom. Ya walau sebenarnya nggak wajib juga sih dan tidak dipakai juga sehari-hari gitu ya. Cuma kalau ngelihat tren yang ada di device flagship merek lain, jadinya si Oppo Find X5 Pro ini tuh kayak ada yang kurang aja gitu loh. Kayak kurang into the flagship phone game aja.
Terus yang kedua menurut gua adalah resolusi perekaman video kamera depannya aja yang cuma mentok di 1080p 30 fps serta tidak ada OIS-nya. Hal kayak gini menurut gue bisa bikin jomplang sih dengan kamera belakangnya. Terlebih kalau misalkan temen-temen itu orang yang suka bikin video vlog. Depan sama belakang itu akan beda kualitasnya. Jadi kayak kurang aja gitu. Ini adalah contoh video kamera belakangnya 1080p 60 fps. Gue jalan cepet loh guys ini. Gile, smooth ya. Mic-nya juga dengerin. Tuh. Terus gue ubah ke lensa ultrawide, apakah bisa? Oh bisa. Nice. Terus kalau di zoom pasti bisa juga, cuma ini maksimalnya berapa ya? Coba lihat, terus. Oke, sampai 10x aja digital zoom berarti. Kita balikin lagi ke 1x nya. Nah, kalau yang ini 4K dan bisa juga di 60 fps, dan lensanya yang lagi gue pakai ini adalah ultra wide. Wah, biasanya kalau ultra wide bisanya di 1080p aja ya. Ternyata di Oppo Find X5 Pro 5G ini bisa 4K 60 fps di lensa ultra wide nya. Tapi kalau ultra wide begini nggak bisa dipindah lensa lagi sih, jadi tetap stay di ultra wide. Kalau mau pindah lensa mesti ke 1x dulu, baru habis itu bisa pindah-pindah lensa. Kita coba aja ya. Nah, yang ini 4K nya 60 fps juga. Coba gua pindahin ke ultra wide. Oh, nggak bisa dia. Oke, nggak bisa kalau 60 fps nya di 4K, tapi kalau digital zoom bisa sih. Mentoknya juga sama 10x, dibalikin lagi bisanya mentok sampai 1x gitu. Jadi kalau mau ultrawide ya milihnya ultrawide, baru rekam. Nggak bisa sambil rekam pindah-pindah lensa. Oke, nih video kamera depannya 1080p 30 fps aja. Pilihannya 1080 atau 720p, jadi nggak ada 4K. Terus nggak ada juga 60 fps, jadi mentoknya di 30 fps aja. Terus bedanya di sini tuh secara kayaknya digital kita bisa ngubah-ngubah angle, bukan angle lensa sih, tapi kayak lebarnya segini nih kalau sendirian. Sedangkan kalau agak ramean, teman-teman mungkin videonya ngerekamnya ada 2 atau 3 orang, pilihnya yang lensanya agak lebar gini nih. Mana di tab? Nah, gini ya. Ini digital sih pastinya, bukan optikal. Sendirian, ramean, lebih wide aja. Tuh, ini yang lebih wide ya. Sip, lanjut. Nih ya guys, kelihatan 4K perekamannya. Terus AI highlightnya masih gua offin. Lampunya cuma dari sebelah kiri situ aja, lampu tidur. Gelapnya atau terangnya ya pokoknya segini. AI-nya masih gua offin. Abis ini gue nyalain. AI highlight video on, tuh jadi terang begini. Lihat sekali lagi, ingetin ya. Paling gampang kelihatan di sebelah kiri tuh boneka teddy bear-nya. Cek coklatnya segitu. Habis ini gue matiin AI highlight-nya. Tuh, jadi gelap banget. Tulisan I love you di boneka yang kelinci sebelah kanan warna pink juga kayak gitu ya. I love you-nya gelap. Sekali lagi AI highlight-nya gue nyalain. Tuh, jadi begitu guys, lebih terang ya. Keren kan? Nah, Silicon X mantap ini. Tapi ya overall kalau ditanya apakah handphone ini worth it sesuai harganya, gue dengan jelas bisa bilang iya sih. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau nyobain selain merek lain yang udah sering nyentuh belasan juta kalau mereka ngejualnya. Intinya saran dari gue di awal tuh sebelum teman-teman beli HP ini adalah teman-teman bedain dulu HP Oppo mana yang low end sama yang mid range-nya dengan flagship ini. Jelas gapnya itu jauh sih guys. Kameranya tuh bagus dengan segala kelebihan kolaborasinya sama Hasselblad dan ada NPU-nya tersendiri. Kameranya tuh bagus, nggak ribet mikirin soal GMS pasti ada di sini. Serta kameranya juga bagus di handphone yang jelas flagship tanpa adanya iklan di UI-nya guys. Bebas iklan banget pokoknya.
Duh, gokil lah Oppo nih. Dan yaudah ya, paling segini aja video review dari gua untuk Oppo Find X5 Pro 5G. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.